tes. Yang pertama pengamatan fisik, dan selanjutnya adalah keterampilan dan juga wawancara. Seperti kalau diutamakan yaitu terutama adalah tato dan tindik, dimana untuk saat tes ini semua pakaian akan dilepas. Baiknya kita menjawab dengan tegas, jelas, dan tidak ragu atau Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Halo guys, di video kali ini kita akan tanya jawab tentang pengalaman rekan saya untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Di sini kita akan tanya tentang PFK atau wawancara di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya penjaga tahanan. Apa saja itu tes PFK dan wawancara? Di sini kita akan tanya ke rekan saya ini. Oke, sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar kita lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita saksikan video ini. Oke, kali ini aku bersama Bang Andre. Perkenalkan, saya Andre Sandra dari Lapas Sijunjung atau Lapas Kelas 2B Moro Sijunjung, asal dari Kota Padang Panjang dan lettingan Solidaritas 2017. Oke, di kali ini kita akan tanya bagaimana pengalaman Bang Andre ini untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, khususnya penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana dia untuk tes PFK dan wawancara. Oke, kita tanya aja langsung, Bang Andre. Dulu waktu tes PFK itu seperti apa ya? Banyak rekan-rekan kita yang tidak tahu tes PFK itu. Oke, sebelumnya tes PFK ini adalah pengamatan fisik dan keterampilan, di mana itu adalah terjadi dua tes. Yang pertama pengamatan fisik, dan selanjutnya adalah keterampilan dan juga wawancara. Seperti itu, Pak Randy. Oh, apa-apa saja yang diujikan di tes PFK itu, Bang Andre? Kalau untuk pengamatan fisik sendiri, kita dibagi menjadi dua bagian tes, yaitu untuk peserta tes wanita dan peserta tes laki-laki atau pria. Oke. Di mana kita akan memasuki suatu ruangan dan berkumpul, serta akan dilakukan pengamatan fisik secara menyeluruh. Oke, untuk pengamatan fisik secara menyeluruh itu seperti apa, Bang Andre? Apakah kita dicek penyakit kita seperti itu? Kalau yang hal diutamakan yaitu terutama adalah tato dan tindik, di mana untuk saat tes ini semua pakaian akan dilepas. Kecuali satu celana dalam, dan tim kesehatan tes akan melakukan pengecekan baik itu tindik di telinga, lidah, dan serta tato yang ada di badan peserta tes. Oh, jadi di pengamatan fisik ini kita dicek tato kita dan tindik kita. Oke. Kita melepaskan seluruh pakaian kita kecuali celana dalam kita. Selain itu apa saja yang dicek? Seperti ada teman kita bertanya tentang apakah gigi kita dicek, varises kita atau ambeien kita dicek gitu, Bang Ben. Kalau di waktu tahun 2017, pengecekan menyeluruh seperti ambeien, varises, serta gigi berlubang tidak terlalu dicek. Tapi alangkah baiknya bagi peserta yang memiliki gigi berlubang, apakah mau dicabut atau mau ditambal, lebih baik diperbaiki dahulu, dan yang varises lebih baik diobati, serta ambeien juga alangkah baiknya diobati, karena kita tidak tahu setiap tahun peraturan selalu berubah bagaimana tata kelola untuk melakukan tes pengamatan fisik. Oke, jadi untuk teman-teman yang bermasalah tentang varises, ambeien, diobati aja seperti itu. Oke. Ada yang bertanya, mata apakah dicek minus mata atau buta warna itu, Bang Andre, di pengamatan fisik ini? Kalau buta warna, sepertinya untuk tahun ini akan dilakukan tes pengecekan, dan juga untuk membaca tulisan dari jarak yang lumayan jauh sekitar 5 meter akan dilakukan pengecekan bagaimana seperti tes penglihatan mata di rumah sakit atau puskesmas. Oke, seperti itu ya. Kalau jadi pengamatan fisik itu dicek tato dan tindik ya, dan mata juga untuk penglihatan jarak jauh. Buta warna. Buta warna. Oke guys, di sini ada yang bertanya tentang bekas luka. Itu bagaimana, Bang Andre? Apakah itu mengurangi nilai kita di PFK atau tidak?
Kalau setahu saya yang terutama tentang bekas luka itu dilihat dari dua kemungkinan. Salah satunya bekas luka dari operasi, atau juga yang kedua adalah bekas luka dari kecelakaan, di mana hal tersebut akan diberikan keterangan di surat kesehatan kalian masing-masing sebelum memasuki tes pengamatan fisik, seperti itu. Kalau Oke. bekas luka. Jadi sebelum pengamatan fisik kita diminta surat kesehatan, begitu Bang Andre? Ya, selalu dilakukan pengecekan surat kesehatan. Oke, di sini ada yang bertanya tentang di suatu daerah, suatu adat atau suatu suku yang mewajibkan kita memakai tato dan tindik seperti itu. Ada di daerah Mentawai atau Kalimantan atau di Papua juga seperti itu, mewajibkan warganya untuk memakai tato. Bagaimana solusinya seperti itu Bang Andre? Oke, kalau bagi peserta yang ketentuan adatnya atau di beberapa daerah disuruh untuk memakai tato serta tindik, hal ini telah dicantumkan di awal pengumuman atau pemberitahuan, dan juga ada surat edarannya di mana peserta tes yang memiliki ketentuan adat masing-masing untuk menggunakan tato dan tindik, maka hal tersebut bisa diperbolehkan untuk ikut tes karena itu adalah suatu ketentuan adat. Seperti itu, Pak. Oke, jadi diperbolehkan kalau itu ketentuan adat. Tapi bagaimana cara kita membuktikan ke panitia itu ketentuan adat kita, Bang? Oke, yang hal terutama sekali yaitu adalah dilihat dari berkas-berkas kita, alamat domisili, kartu tanda penduduk, dan yang lebih utamanya adalah kartu keterangan dari daerah setempat kalau kita itu adalah warga dari daerah yang memiliki adat seperti itu. Oke, jadi kita minta surat keterangan dari daerah itu untuk membuktikan kita itu sudah ketentuan adat memakai tato dan tindik seperti itu. Oke, setelah tes PFK ini apa yang kita lakukan? Apakah langsung pulang menunggu hasil tes? Apa ada tes lain selain PFK ini, Bang Andre? Oke, sebelumnya seperti dari awal saya sampaikan tadi, PFK ini ada dua tes, yaitu pengamatan fisik yang pertama. Setelah kita selesai melakukan pengamatan fisik, maka kita akan disuruh berkumpul di suatu titik untuk melakukan tes selanjutnya, itu tes keterampilan dan wawancara. Oke, jadi setelah pengamatan fisik kita melakukan tes keterampilan dan wawancara. Oke, bagaimana itu tes wawancara? Apa saja yang diujikan atau pertanyaan-pertanyaan di wawancara ini, Bang Andre? Ya, kalau untuk tes wawancara dan keterampilan sendiri, setelah kita dikumpulkan di satu titik, kita akan menunggu panggilan dari tim penguji yang di dalam. Biasanya ada beberapa tim penguji, 5-6 tim, di mana satu tim atau di satu meja ada 2 penguji. Dan nanti kita akan dipanggil untuk melakukan wawancara oleh penguji tersebut. Oke, bagaimana tata cara kita untuk menghadapi pewawancara itu, Bang? Untuk menghadapi pewawancara, setelah nama kita dipanggil, kita langsung menuju diri ke sumber suara, di mana tim penguji yang memanggil, dan setelah sampai kita nanti dipersilahkan duduk, lalu kita duduk dan akan dilakukan beberapa pertanyaan oleh tim penguji. Oke, kita mau tanya apa-apa saja yang ditanyakan oleh tim penguji itu kepada kita, Bang Andre. Soalnya kita belum tahu tentang apa itu penjara atau apa itu Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saat dilakukan tes wawancara nanti yang pertama kita disuruh memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri nanti memang ada beberapa penjabaran apa itu lembaga pemasyarakatan yang mana dulunya disebut penjara. Nanti kita ditanya apakah Anda mengetahui apa itu lembaga pemasyarakatan. Apakah Anda mengetahui apakah nanti Anda bekerja sebagai apa. Akan ditanyakan beberapa pertanyaan seperti itu. Dan kebanyakan nanti selebihnya akan ditanyakan masalah tentang kepribadian masing-masing dan tidak terlalu bersangkutan dengan hal kerja seperti itu, Pak. Jadi pertanyaannya seputar hal-hal kepribadian kita seperti itu. Hal-hal motivasi kita untuk mendaftar CPNS apakah ditanyakan, Bang Andre? Ya, yang hal seperti itu pasti akan ditanyakan. Apa motivasi kita mengikuti tes? Dan kalau sebelumnya kita telah bekerja, baik itu swasta atau apa, ditanya sebelumnya sudah bekerja, kenapa meninggalkan pekerjaan tersebut dan memilih Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga akan ditanya setelah lulus sekolah, kenapa tidak kuliah dulu, malu
langsung mengikuti tes, atau kenapa langsung mengikuti tes terlebih dahulu? Akan Oke. ditanyakan. Oke, ada teman kita yang ditanya tentang napi yang rusuh. Itu apa ada di pertanyaan di penguji itu, Bang Andre? Kalau untuk kegiatan seperti napi rusuh atau kejadian seperti pemberontakan di lembaga pemasyarakatan, ada beberapa penguji yang menanyakan hal tersebut, dan juga ada beberapa penguji yang malah bertanya tentang bagaimana kalau kita ditempatkan dinas jauh dari domisili kita atau jauh di luar provinsi, apakah kita sanggup. Akan dilihat dari hal tersebut, mulai dari mimik wajah serta jawaban kita, apakah kita benar-benar sanggup atau tidak. Oke. Kalau tipsnya Bang Andre untuk menghadapi tes wawancara ini, apakah kita harus bersikap seperti apa, pakaian kita seperti apa, potong rambut kita seperti apa, seperti itu? Kalau untuk tips bagaimana untuk melakukan tes tersebut, ya hal utama adalah kerapian. Kerapian diri adalah hal utama yang dilihat oleh tim penguji, mulai dari potongan rambut, cara berpakaian karena pakaian telah ditentukan, cara berpakaian, serta bagaimana cara kita berjalan memasuki ruangan, mulai duduk, serta bagaimana dari cara kita bicara menjawab pertanyaan. Alangkah lebih baiknya, hal utamanya adalah kita fokus, mulai dari mendengar nama kita dipanggil, berjalan setelah sampai di depan penguji, setelah dipersilahkan duduk, baru kita duduk. Oke. Dan saat diberikan pertanyaan, alangkah baiknya kita menjawab dengan tegas, jelas, dan tidak rancu atau tidak ragu-ragu, karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai kita. Oke. Seperti itu ya untuk tips tes wawancara. Untuk tahun lalu itu seperti apa pakaian yang kita pakai itu, Bang Andre? Ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya selalu disuruh memakai pakaian hitam putih, Oh, hitam kemeja putih, bagi pria lengan panjang pakai celana hitam dan sepatu pantofel hitam. Oke. Begitu juga bagi peserta tes wanita. Oke, tapi dilihat dari teman-teman kita yang dulu ada yang memakai kaos dan celana pendek, itu apa seperti itu, Bang Andre? Ya, kalau di tahun 2017 sendiri disuruh memakai celana pendek dan baju kaos, itu adalah untuk setelah pengamatan fisik, wawancara, dan juga ada uji keterampilan diri. Oke. Maka disuruh memakai pakaian kaos dan celana pendek, tapi tetap di pakaian awalnya adalah pakaian hitam dan putih. Oke, seperti itu. Jadi kita persiapkan pakaian hitam putih dan baju kaos dan celana pendek. Ya. Itu untuk tahun lalu. Oke. Untuk tahun sekarang mungkin itu tunggu pengumumannya ya. Tunggu pengumuman dulu. Oke, itu tadi tentang pakaian yang harus kita pakai untuk tes wawancara di tahun yang lalu. Oke. Tadi Bang Andre nyebut tentang keterampilan. Ya. Teman-teman kita bertanya tentang keterampilan apa saja yang kita ujikan di tes wawancara ini. Oke, Bang Andre? Ya, kalau untuk uji keterampilan sendiri sudah diberitahukan di surat pengumuman. Kalau kita memiliki keterampilan bela diri, akan diujikan dengan salah satu buktinya adalah sertifikat bela diri. Oke. Dan juga apabila selain bela diri, kita akan diujikan tentang PBB atau baris berbaris. Akan diujikan di depan penguji. Yang hal utama ditanyakan adalah apakah Anda memiliki keterampilan bela diri. Kalau kalian punya, kalian jawab ya dan buktikan dengan sertifikat bela diri. Dan apabila kalian tidak punya keterampilan bela diri, juga akan ditanya apakah Anda bisa keterampilan baris berbaris atau PBB. Dan kalau kalian bisa, akan langsung diujikan oleh penguji di depan mereka. Oke, jadi keterampilan bela diri atau PBB Ya. itu akan diujikan di depan pewawancara. Ya, betul. Dan sertifikat itu harus ditunjukkan ke pewawancara, Bang Andre? Ya, kalau untuk bela diri memang sertifikat itu wajib ditunjukkan. Oke. Dan apabila memang tidak memiliki sertifikat, akan dijelaskan kalau kalian masih berada di tempat latihan bela diri, maka itu akan diujikan karena masing-masing penguji juga memiliki keterampilan ilmu bela diri. Jadi bagi kalian jangan coba-coba untuk mengakali dengan cara latihan semalam suntuk untuk bela diri, karena hal itu akan diketahui langsung oleh penguji kalian. Oke, jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai keterampilan bela diri, jangan coba-coba untuk bilang bisa untuk Ya. bela diri, oke? Karena penguji juga ada yang mempunyai keterampilan bela diri seperti Betul itu. Kalau
untuk PBB, Bang Andre, apakah kita harus menunjukkan PBB atau kalau kita tidak bisa PBB bagaimana, Bang Andre? Ya, kalau untuk PBB sendiri memang tidak diperlukan seperti kita sertifikat mengikuti Paskibraka atau juga bagaimana kita mengikuti bela diri PBB baris berbaris ya. Oke. Yang hal utama diujikan itu kita disuruh berdiri kalau kita memang bisa baris berbaris. Oke. Apa itu siap gerak, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan dan sebagainya nanti akan diujikan. Dan bagi teman-teman yang juga tidak terlalu menguasai baris berbaris, nanti juga akan diujikan apa keterampilan masing-masing seperti keterampilan olahraga. Karena kan baik itu sepak bola, bola voli dan juga bagaimana bola basket akan disuruh mempraktekkan apa itu gerakan passing dan sebagainya dalam olahraga tersebut. Tapi juga mungkin hal tersebut akan sedikit mempengaruhi nilai karena di luar dua kategori. Dan sedikit tipsnya untuk baris berbaris mungkin bisa kalian pelajari mulai dari hari ini. Oke, untuk tipsnya kalian harus pelajari minimal PBB, oke, baris berbaris seperti itu. Kalau kalian tidak mempunyai keterampilan bela diri seperti itu. Untuk PBB tadi apa-apanya dari kita apa dari penguji, Bang Andre? Kalau untuk PBB aba-abanya sudah jelas dari penguji. Kita sebagai pelaksana saja. Oke, jadi apa-apanya dari penguji kita pelaksananya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada bela diri dan PBB, kita bisa menunjukkan bakat kita selain itu, Bang Andre. Tapi itu sedikit mempengaruhi nilai. Tapi tetap itu bakat kita tunjukkan ke penguji. Oke. Keterampilan. Kalau bakat kita di bidang nyanyi bagaimana, Bang Andre? Ya itu sudah jelas diujikan juga. Oke, kita disuruh nyanyi itu. Disuruh nyanyi di depan penguji. Oke, seperti itu. Kalau kalian bakat di bidang nyanyi, kalian tunjukkan suara emas kalian, oke? Ya, dan jelas itu tergantung dari mental masing-masing peserta apakah sanggup melakukannya atau tidak di depan penguji. Oke, seperti itu. Oke, untuk bakat-bakat ini seperti ada teman kita bertanya, Bang Andre. Untuk bakat-bakat kita seperti bela diri, keterampilan PBB atau bakat lain yaitu nyanyi atau olahraga, itu buat apa di penjara, Bang Andre? Kan kita kerjanya di penjara, bukan kerjanya di keolahragaan seperti itu. Ya, kalau yang dua kategori awal itu adalah sangat dibutuhkan untuk bagi petugas penjaga tahanan Kemenkumham. Yang pertama itu bela diri. Oke. Yang kita hadapi, kita berhadapan langsung dengan para warga binaan, di mana kita harus bisa melindungi diri sendiri meskipun satu kita tidak perlu atau tidak sangat harus menggunakan kekerasan di dalam. Kita itu adalah untuk menjaga diri pribadi. Dan untuk keterampilan baris berbaris kita sangat-sangat membutuhkannya, di mana seperti kita ditugaskan sebagai petugas upacara di hari besar kementerian yang akan dilaksanakan di UPTD masing-masing. Maka ketika kita ditunjuk kita siap karena kita memiliki ilmu baris berbaris. Dan satu lagi yang bela diri tadi, biasanya di beberapa masing-masing instansi atau UPTD akan juga diadakan pelatihan bela diri sesama pegawai. Dan untuk keterampilan seperti Pak Randi bilang tadi yaitu olahraga dan juga keterampilan lain seperti bernyanyi, hal tersebut bisa kita gunakan apabila kita ditugaskan untuk membina kegiatan warga binaan. Apabila kita ditugaskan untuk membina di bagian olahraga, karena kita memiliki keterampilan olahraga, kita bisa menyalurkan beberapa ilmu atau juga kebanyakan ilmu terhadap warga binaan. Dan hal tersebut juga seperti nyanyi, akan diadakan pelatihan bagi beberapa warga binaan kita. Seperti itu berarti. Oke, jadi keterampilan yang kita miliki itu berguna di UPT kita masing-masing. Terutama keterampilan yang paling berguna kita yaitu bela diri dan PBB itu berguna sekali untuk kita di kantor kita masing-masing ya. Kalau keterampilan lain itu untuk membina warga binaan agar memiliki keterampilan seperti itu. Oke, itu tadi tahapan-tahapan PFK dan wawancara. Sekarang kita akan tanya bagaimana pengalaman Bang Andre ini untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Apakah pengalaman berharga Bang Andre ini sampai dia menjadi pegawai negeri sipil? Oke? Ya, kalau untuk pribadi ini yang bagian PFK ya Pak. Oke. Bagian PFK pribadi, ketika
kita disuruh untuk berkumpul di kantor wilayah, khususnya wilayah Sumbar ya, kantor wilayah di Padang. Setelah dikumpulkan satu titik awal, nanti kita dipanggil masing-masing untuk memasuki ruang tes pengujian fisik, di mana sebelum memasuki ruangan tetap dicek kembali tinggi badan kita. Hal yang utama selalu dicek tinggi badan kita, dan setelah lulus disuruh untuk masuk ke ruangan tes pengujian dan dilakukan seperti yang saya bilang tadi, buka seluruh pakaian kecuali celana dalam. Disuruh untuk rentangan tangan dicek secara menyeluruh, mulai dari tindik di telinga dan juga tindik di lidah serta tato. Setelah selesai tersebut, kita juga dicek bagian kaki dan dicek untuk melihat yaitu buta warna. Sedikit dicek, dibukakan buku warna ya, buku warna untuk melihat angka. Setelah selesai itu disuruh kembali berpakaian dan kita disuruh naik ke lantai atas untuk dikumpulkan lagi di satu titik. Setelah sampai di lantai atas, kita sedikit agak lama menunggu sampai nama dipanggil. Setelah penguji memanggil nama dan juga nomor peserta, saya memasuki ruangan wawancara. Setelah saya berdiri di depan meja, dipersilakan duduk, baru saya duduk dan ditanyakan itu nama serta tempat tanggal lahir lengkap-lengkap, riwayat hidup. Setelah itu ditanyakan kenapa sih milih bagian penjaga tahanan ini. Ditanya, lalu saya berikan jawaban, dimana sebelumnya ditanya juga sebelumnya kerja atau baru tamat sekolah. Saya bilang saya kerja. Baru ditanyakan seperti tadi, kok milih bagian ini sih, kok nggak bertahan di tempat kerja sebelumnya. Ya saya jawab karena di tempat kerja sebelumnya saya itu kontrak di salah satu instansi daerah. Dan setelah saya bilang alasan karena saya ingin mendapatkan pekerjaan tetap, yaitu salah satunya pegawai negeri sipil, dan juga alasan saya yaitu supaya bisa memiliki salah satu masa depan yang cerah dan aman, di mana kita harus bekerja dengan baik. Seperti itu. Ya, dan setelah melakukan wawancara, beberapa pertanyaan dilayangkan yang hal utamanya itu untuk menyangkut kepribadian masing-masing. Bagaimana kita bersikap dengan atasan, bagaimana kita bersikap selama bekerja. Dan setelah selesai menjawab pertanyaan itu, kita disuruh ditanya awalnya, bisa bela diri nggak? Karena saya tidak bisa keterampilan bela diri terlalu jauh seperti rekan-rekan yang lain, saya bilang saya tidak terlalu memahami bela diri. Lalu ditanya lagi, awalnya bakat kamu apa? Olahraga apa? Saya bilang sepak bola bisa Pak. Setelah saya mau mempraktekkan sepak bola, ditahan dulu, tunggu sebentar, bisa PBB nggak? Nah, saya bilang karena saya sebelumnya ikut pelatihan PBB, saya bilang bisa Pak. Ya udah laksanakan PBB. Saya disuruh berdiri, dikasih aba-aba, dari siap gerak, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, serong kiri. Setelah melakukan PBB, saya disuruh duduk kembali dan ada beberapa pertanyaan terakhir yang ditanyakan. Selesai menjawab pertanyaan itu, saya disuruh berdiri, salaman dengan penguji, lalu disuruh untuk tes hari ini selesai, Anda bisa kembali ke tempat atau domisili masing-masing. Mohon ditunggu hasil tesnya keluar seperti itu. Hasil tesnya keluar di hari itu juga apa keesokan harinya? Oh tidak Pak, kalau untuk tes wawancara mungkin kita menunggu sekitar 1 minggu. 1 minggu setelah wawancara hasil tes keluar. Setelah hasil tes keluar, alhamdulillah saya lolos tes wawancara dan lolos tes. Lalu disuruh untuk mempersiapkan pemberkasan. Itu saja. Itu pengalaman berharga Bang Andre untuk tes PFK dan wawancara, khususnya yang domisili Sumbar ya teman-teman. Yang tes penjaga tahanan di Sumbar, kurang lebih seperti itu rangkaian tesnya yang harus kita jalani. Oke guys, itu tadi pengalaman Bang Andre untuk tes di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya penjaga tahanan di Kanwil Sumbar. Itu pengalaman sangat berharga bagi Bang Andre dan kita yang mengikuti tes di penjaga tahanan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mengikuti tes, yang akan mengikuti tes di penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, agar ada panduan kalian untuk mengikuti tes ini. Oke guys, itu tadi video tentang sesi tanya jawab dan pengalaman Bang Andre untuk tes PFK dan wawancara.
Bagi kalian yang ingin bertanya tentang tes PFK dan wawancara, komen di bawah ini agar kita bisa menjawab sama-sama tentang pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, ikuti kita terus di channel Randi Latuansina ini. Kita akan update informasi seputar tentang CPNS sampai pemberkasan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar kita lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, dan akan kudoakan kalian lolos CPNS tahun ini. Oke, semoga kalian bisa jadi pegawai negeri sipil di tahun ini. Oke, aku Randi Latuansina. Saya Ande Sandra. Sampai jumpa di video selanjutnya.